Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat taufik, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita semua di atas ketaatan. Karena memang inilah yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan, continue dalam melakukan amal soleh, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita libur untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tepatnya Ahad ba'da subuh pekan yang keempat, membahas kitab Al-Waziz Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala, ya, kitab yang membahas tentang materi fikih, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita masih pada kitab shalah, ya, bab yang menjelaskan tentang fikih salat. Ya, fikih salat. Bagaimana tata cara salat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya perlu kita ingatkan bahwasanya materi seperti ini adalah materi yang sangat penting. Materi yang harus terus untuk kita ulang. Tidak ada istilahnya basi dalam pembahasan ilmu syar'i. Tidak ada ungkapan dengan mengatakan pembahasannya itu mulu. Tidak. Jadi semua hal yang berkaitan dengan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian pergi haji. Nah, ini pembahasan ini semua adalah pembahasan yang sangat penting. Karena itu termasuk rukun Islam yang tanpa pengamalan
dari 5 rukun tersebut, maka keislaman seseorang perlu dipertanyakan. Iya. Dan tentunya kita semua memiliki harapan yang sama, yaitu bagaimana caranya agar salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memiliki rasa kekhawatiran yang sama, yaitu jangan sampai salat yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun tidak diterima. Dan memang ada orang yang sudah salat bertahun-tahun tapi tidak diterima. Itulah Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, ada orang yang salat 60 tahun lamanya, tetapi tidak ada satupun salat yang diterima. Kita semuanya khawatir demikian. Ya, maka sebagai cara dan upaya agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk memperbaikinya. Memperbaiki di sini ya bukan hanya memperbanyak salat, bukan mengubah tata cara salat, tetapi belajar kitab salat. Ya, mempelajari tentang salat. Kalau kita mendapati ilmu yang baru, maka kita amalkan. Seandainya apa yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka istiqomahlah di atas petunjuk tersebut. Baik, seingat saya pada pertemuan sebelum Ramadan, kita telah membahas tentang pentingnya salat, hukum orang yang meninggalkan salat, ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman secara khusus, yaitu di mana nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka apa namanya? Neraka Sakor. Bahkan di alam kubur juga dia mendapatkan siksaan yang amat pedih. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat, sudah waktunya malah dia tidur, sibuk dengan aktivitas dunianya, dia sibuk dengan usahanya, dagangannya, maka ya nanti pada hari kiamat dan di alam kubur dia akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang memegang batu besar dan menjatuhkan batu itu ke arah kepalanya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, maka jagalah salat jamaah sekalian. Jadikan salat itu nomor 1 dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau sudah ada panggilan azan, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut. Ketika kita berada di jalan, sedang bekerja, mendengar azan, maka ia bersegeralah untuk ke masjid. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kalau hal itu masih ada dalam diri kita. Ya. Ini suatu hal yang aneh di zaman sekarang. Mungkin bisa kita katakan karomah. Orang yang mendengar azan langsung menuju ke masjid. Ya. Maka bersyukurlah kalau perasaan itu masih ada. Artinya ketika kita mendengar azan ada kegelisahan, belum apa? Belum sholat. Buru-buru cari masjid. Di rumah lagi santai-santai misalnya mendengar azan, ya kemudian hatinya tergerak untuk ke masjid, ini nikmat namanya. Ya, ini nikmat hidayah yang zaman sekarang sangat sedikit orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Justru kebanyakan sebaliknya. Ya, mendengar azan ya udah jalan aja lanjut gitu kan. Mendengar azan tidak ada keinginan untuk ke masjid. Ya, malah banyak acara-acara ya bertepatan dengan datangnya waktu sholat, sehingga ya yang
wajib mereka tinggalkan. Nah, adapun materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan tentang al-mawaqit, yaitu waktu-waktu sholat. Iya. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui datangnya waktu sholat ya dari suara azan. Mendengar azan, oh kita sudah bisa menghukumi, oh sudah masuk waktu sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat maghrib. Iya. Atau sekarang ini kita bisa mengetahui waktu sholat adalah dengan adanya timer, azan. Ya, sekarang kan banyak jam-jam yang sudah ada waktu sholatnya. Ya, tersedia waktu sholatnya. Subhanallah, ini adalah suatu kemudahan bagi kita. Nah, cuma permasalahannya bagaimana kalau kita di suatu tempat yang tidak ada jam, ya, kemudian juga tidak ada suara azan, seperti misalnya di suatu daerah yang masih jarang masjid, ya kebanyakan non muslim, kemudian juga atau berada di tengah lautan, ya maka kita perlu mengetahui cara mengetahui masuk waktu sholat itu dengan pergerakan matahari, ya. Dan ternyata demikianlah yang ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi belum mengenal jam 1, jam 2, jam 3. Ya, yang ada itu kalau Nabi SAW menjelaskan tentang sholat malam aja contohnya. Pernah nggak kita mendapati dalam hadis di mana Nabi mengatakan sebaik-baik sholat malam itu jam 3? Ada nggak jemaah? Nggak ada. Ya, Nabi mengatakan sholat isya dari jam 7 atau dari jam 7 sampai jam berapa gitu. Nggak ada. Yang ada itu ya awwalul lail, ya sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Ya. Nah, jadi itu pentingnya kita mempelajari al-mawaqit, waktu-waktu sholat. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa sholat ini adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang ketentuannya berupa tata cara pelaksanaannya ya memiliki tata cara khusus. Nabi SAW menjelaskan secara detail waktunya, tata caranya, sebabnya, dan yang lainnya. Berbeda dengan ibadah disebut namanya ghair mahdhah, adalah ibadah yang cara melaksanakan ibadah tersebut kembali kepada uruf. Tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan caranya. Seperti misalnya berbakti kepada kedua orang tua, menjalin tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, yang penting tujuannya tercapai, yaitu membuat mereka bahagia dan membuat mereka nyaman. Maka ya apa saja yang membuat orang tua bahagia, yang membuat tetangga nyaman, itulah bagian dari birrul walidain. Nah, ini namanya ibadah ghair mahdhah. Nah, sholat tidak. Dia memiliki ketentuan awal dan akhir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman itu memiliki ketentuan-ketentuan waktu. Ya, sehingga kita hanya boleh mengerjakan salat pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya dan tidak boleh mengerjakan setelah keluar dari waktunya.
Misalnya sekarang kita masih boleh atau tidak mengerjakan sholat subuh? Hah? Ya kok, batasan sholat subuh nanti kita akan sebutkan, yaitu dari terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Ya, maka orang yang mengerjakan sholat subuh misalnya jam 8, jam 9, maka itu tidak sah secara hukum asal. Iya, jam 5 dia mengerjakan sholat maghrib, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Itulah sholat. Jadi ibadah yang sudah ditentukan waktu awal dan waktu akhir, dan kita mengerjakannya di waktu tersebut. Ya, tidak boleh sebelum dan sesudah. Iya, orang yang mengerjakan sholat sebelum tiba waktunya, maka sengaja maupun tidak sengaja sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang. Berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat setelah lewat dari waktunya, maka itu diperbolehkan jika memang ada uzur. Apa kata Nabi SAW? Man nama an sholatin aw nasiya anha falyusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau dia tertidur dari sholatnya, maka hendaknya dia mengerjakan tatkala dia ingat, tatkala dia tersadar. Ya. Kemudian sebelum kita menyebutkan tentang waktu-waktu tersebut, apa hikmahnya? Ya. Apa hikmahnya sholat itu memiliki ketentuan waktu? Berbeda dengan tadi ibadah birrul walidain, ya, silatul arham, yang dia tidak ada ketentuan waktu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', yang pertama adalah li ajli ayyakuna al-'abdu ala silati rabbih 'azza wa jalla muddata hadhil awqat. Yang pertama tujuannya adalah agar seorang hamba selalu memiliki koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Ya. Agar kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suruh kita untuk selalu mengingatnya. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi jangan sampai hati ini kosong dari mengingat Allah. Nah, makanya dengan adanya waktu-waktu sholat ini, agar kita selalu memiliki koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kan memiliki tabiat pelupa. Ya, lupa. Kadang kita sudah sholat zuhur di rentan waktu yang lama 6 jam, kadang kita lupa kepada Allah, ya kan? Nah, maka diingatkan lagi dengan masuknya waktu sholat zuhur. Ya, kemudian jam 2:30, jam 3 lupa lagi. Allah ingatkan lagi dengan tibanya waktu sholat asar. Itulah hikmah yang sangat mulia, yaitu tujuannya agar kita selalu memiliki koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, orang yang selalu memiliki keterikatan, selalu ingat kepada Allah, memiliki koneksi kepada Allah, hidupnya akan lurus. Ya. Dia akan takut untuk melakukan kemaksiatan ketika ada peluang di depannya. Nah, kemudian hikmah yang kedua kata beliau adalah li'alla yahsula al-malal was-saqal. Jadi dengan adanya waktu-waktu sholat agar tidak terjadi kejenuhan dan kebosanan. Ya, agar tidak jenuh dan tidak bosan. Makanya ya suatu hal yang memberatkan bagi kita kalau kita mengerjakan sholat langsung 17 rakaat. Berat 17 rakaat. Ya. Jangankan yang 17 rakaat, yang 11 rakaat saja yang itu dilakukan setahun sekali ketika bulan Ramadan, banyak yang meninggalkannya.
17 rakaat dikerjakan di satu waktu berat. Ya. Makanya Allah menjadikan dengan waktu yang berbeda-beda agar tidak memberatkan kita. Ya, bahkan hikmah-hikmah lainnya adalah agar badan kita segar, ya kan? Kemudian wajah kita kembali bersih lagi, ya. Karena 24 jam kalau muka kita nggak kena air wudhu, terlihat apa jemaah? Kusam, dekil, ya kan? Jadi nggak terwujud apa yang Nabi perintahkan. Seorang muslim itu harus tampil indah. Dan beda jamaah sekalian. Orang yang wajahnya selalu terkena air wudhu dengan orang yang nggak pernah terkena air wudhu, beda. Ya, orang yang sering sholat dengan orang yang tidak pernah sholat terlihat wajahnya. Ya, coba kalau kita melihat di tempat-tempat umum, kita sih nggak suuzon ya, artinya ya bisa di terminal, ya para pengamen, kemudian juga supir-supir segala macam yang mereka tiba waktu sholat ya udah nggak peduli, wajahnya terlihat, ya tidak ada cahaya keramahan kadang seperti ini. Ya inilah jamaah sekalian, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sholat yang terpisah-pisah, tujuannya agar tidak terjadi kejenuhan. Baik, kita baca dulu hadis yang agak panjang tentang waktu-waktu sholat yang nanti sholat kita akan berikan perincian. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah yang mana keduanya ini adalah sahabat, anaknya sahabat, orang tuanya sahabat. Jabir bin Abdullah bin Al-Haram, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam, bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, dan itu sangat sering Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, tujuannya adalah untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan tentang ilmu. Faqala lahu, maka malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kum fasolli, bangkitlah dan sholatlah. Fasalla zuhra hina zalati syamsu, maka Nabi pun mengerjakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Tsumma ja'ahul asra, kemudian ya malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi di waktu asar dan bilang lagi kepada Nabi, kum fasolli, bangkitlah dan sholatlah. Fasallal asra hina sara zillu kulli syai'in mislahu, maka Nabi pun mengerjakan sholat asar ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Jadi kalau ditaruh galak atau lidi atau tongkat, ya itu bayangannya sama dengan tongkat tersebut, itulah tibanya waktu asar. Tsumma ja'ahul maghrib, kemudian datang lagi di waktu maghrib. Jibril pun mengatakan, kum fasolli, bangkitlah dan sholatlah. Maka Nabi SAW pun mengerjakan sholat maghrib hina wajabati syamsu, ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi di waktu isya, mengatakan ya dengan perintah yang sama, bangkitlah dan sholatlah. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat isya hina ghaba syafaq, yaitu ketika mega merah sudah mulai menghilang. Kemudian datang lagi di waktu fajar, dan malaikat Jibril mengatakan lagi, fasollihi, sholatlah. Kemudian ya Nabi mengerjakan sholat fajar, ya fasal fajr hina barakal fajru au qala sat'al fajr. Nabi mengerjakan sholat fajar sampai terbitnya fajar, yaitu fajar sodik.
Ya, fajar sodik yang menandakan tiba waktu sholat subuh. Nah, summa ja'ahu minal ghadli zuhri. Kemudian besoknya datang lagi. Ya untuk sholat zuhur sama. Jibril pun mengatakan kepada Nabi, "Qum sholli." Fa shalla zuhra hina sara dhillu kulli syai'in mislahu. Maka Nabi pun mengerjakan sholat zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Yaitu ini menjelaskan tentang akhir dari waktu sholat zuhur. Ya, kemudian juga datang lagi pada waktu sholat asar, dan datang lagi pada waktu sholat maghrib. Tsumma ja'ahul maghrib waqtan wahidan lam yazul anhu, ya sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian ketika menjelaskan waktu isya, tsumma ja'ahul isya hina zahaba nisful lail. Jadi malaikat Jibril datang lagi di waktu isya, yaitu ketika telah sampai di pertengahan malam atau sepertiga malam. Nah, jadi paragraf yang pertama Nabi menjelaskan tentang awal masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua itu menjelaskan di hari berikutnya, menjelaskan tentang waktu akhir dari sholat tersebut. Nah, jadi hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu sholat. Dan tentunya malaikat Jibril, dia datang ya kepada Nabi SAW ya setelah mendapatkan perintah sholat. Dan perintah sholat itu terjadi pada tahun berapa jamaah sekalian? Sekitar pada tahun kelima kenabian. Ya, kelima kenabian berarti sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah. Karena kan tahun itu ada dua, ada tahun kenabian, ada tahun hijriyah. Hitungan tahun kenabian adalah ketika Nabi masih berada di mana? Di Mekah. Adapun tahun hijriyah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, jadi kapan penentuan waktu-waktu sholat ini? Yaitu ya ketika sudah diperintahkan sholat 5 waktu yang tadinya itu 50 waktu gitu kan. Kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Kemudian baru diajarkan tentang tata cara pelaksanaannya. Nah, jadi inilah satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara detail. Karena ada sebagian orang yang tidak mengakui hadis ini, yaitu orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, yang mereka mengatakan bahwasanya waktu sholat itu cuma ada 3 ya. Berdasarkan Al-Quran surat, apa itu saya lupa itu ya. Jadi mereka mengerjakan sholat hanya 3 waktu saja. Padahal 3 waktu itu dijelaskan oleh Nabi SAW dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Jadi perinciannya yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur, waktuhu min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislahu. Jadi masuknya waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat. Ya, sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Nah, yaitu pelaksanaan waktu sholat zuhur. Ya, jadi bisa nanti mungkin kalau mau dipraktekkan, ya kalau matahari ya cerah gitu ya, maka bisa kita tancapkan tongkat atau apa saja. Nah, kalau matahari masih pas ada di atas kepala kita, kita nengok kanan, nengok kiri, belum ada bayangan, atau bayangan masih di arah barat, karena matahari terbit dari arah mana? Timur. Berarti bayangan adanya di mana? Hah? Nih kayak ini kan cahaya nih lampu kan. Tuh, bayangan ada di mana ini? Di sini kan? Mataharinya di sono gitu. Berarti bayangan ada di barat gitu kan. Nah, kalau bayangan masih di arah barat,
maka itu belum masuk waktu sholat zuhur. Ya. Dan saat itu masih berlaku waktu pelaksanaan sholat duha. Nah, kalau matahari udah berjalan ke atas, kita nengok kanan, nengok kiri, nggak ada bayangan, maka ya itu adalah waktu di mana kita dilarang untuk sholat. Ya, dilarang untuk sholat ya sekitar 20 atau 15 menit atau mungkin paling lama untuk hati-hatian adalah setengah jam sebelum zuhur, maka itu adalah waktu kita nggak boleh sholat. Alasannya karena saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan, ya kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat tidak mengapa kita memperbanyak sholat sunnah yang diistilahkan disebut namanya sholat zawal. Jadi masuk ke masjid sebelum Jumatan, kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kemudian menambah beberapa rakaat sholat itu boleh. Tapi kalau kita sebelum zuhur masuk ke masjid selain hari Jumat, misalnya setengah 12, kita hanya boleh mengerjakan tahiyatul masjid. Setelah itu jangan memperbanyak sholat karena itu adalah waktu yang terlarang. Nah, kalau sudah matahari bergeser ke arah barat dan bayangan udah mulai terlihat, 1 jengkal misalnya, atau 2 jengkal, maka itu sudah tiba waktu sholat apa? Zuhur. Ya. Sampai kapan? Sampai kita lihat bayangan benda itu sama dengan bendanya. Seperti ini misalnya kan. Ya. Ini aqua, kemudian ini bayangannya. Kalau diukur sama dengan bendanya. Ini kan bayangannya, ya diukur dengan bendanya sama. Berarti saat itu berakhirnya waktu sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar. Iya. Kemudian waktu asar, ya waktu asar berarti berakhirnya masuk waktu apa? Berakhirnya sholat zuhur sampai terbenamnya matahari, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Nah, dan para ulama menyebutkan waktu asar ini ada 2. Ada waktu ikhtiari dan ada waktu doruri. Waktu doruri adalah waktu di mana matahari sudah mulai menguning. Itu adalah waktu doruri. Ya sekitar jam 5, ya 6 jam 5-an ketika matahari sudah menguning, itu namanya waktu doruri. Apa maksudnya dikatakan waktu doruri? Adalah waktu pelaksanaan sholat asar yang sifatnya kita darurat. Ya, artinya kalau nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, nggak ada suatu hal yang darurat, nggak boleh mengerjakan sholat asar di jam berapa? Jam 5, nggak boleh. Ya, maka suatu kesalahan bagi orang yang terbiasa mengerjakan sholat asar di jam 5 lewat. Karena Nabi SAW memberikan ancaman orang yang mengerjakan sholat di jam segitu ketika matahari sudah menguning disebut siapa? Munafik. Ya, munafik. Nabi mengatakan tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Ya, kecuali kalau misalnya dia kejebak macet yang dia tidak mungkin untuk turun, maka boleh dia mengakhirkan di jam 5 lewat. Iya. Nah, kemudian waktu maghrib, wa waktuhu min ghurubi syamsi ila ayyagi basyafaq. Waktu tiba waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam, sudah tidak terlihat lagi di arah barat. Ya, mungkin kalau kita tinggal di kota, di banyak perumahan, sangat sulit untuk mengetahui matahari betul-betul terbenam. Ya, apalagi di akhir dengan hilangnya mega merah. Dan ini hanya bisa diketahui di dataran yang luas, padang Sahara yang tidak ada bangunan apa-apa, ya atau mungkin bisa dia lihatnya di tempat yang paling tinggi, misalnya di atas gunung, di bukit,
atau di bibir pantai, baru dia mengetahui ya matahari betul-betul terbenam dan juga hilang mega merah. Ya, karena kalau kita tinggal di kota kadang samar-samar itu yang di langit merah-merah apa gitu kan. Apakah memang betul-betul cahaya matahari atau pasar malam. Pasar malam kan biasanya ada cahaya itu kan. Iya. Nah, makanya agak sulit kalau di tengah kota. Paling kita membedakannya ya dengan waktu. Nah, kemudian waktu sholat Isya, nah ini dijelaskan dalam hadis yang kita bacakan, waktunya itu ketika matahari mega merah hilang ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Nabi tadi bilang waktu sholat Isya ila nisfil lail, waktu pelaksanaan sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Nah, pertengahan malam ini maksudnya jam berapa? Apakah jam 12 teng begitu? Maka memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, pokoknya antara maghrib dan subuh itu dibagi 3. Antara maghrib dan subuh dibagi 3. Ya, kalau misalnya maghrib jam 6, kemudian subuhnya misalnya jam 4, berarti sepertiga pertama dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu dibagi 3. Nah, maka kalau sudah berakhir sepertiga yang kedua ya seperti misalnya jam bisa jadi jam 1 ya atau setengah 1, maka itu sudah berakhirnya waktu sholat Isya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Isya itu berakhirnya menjelang subuh. Kadang orang misalnya pada maghrib udah dia tidur, ya nanti bangun-bangun menjelang subuh. Jadi sholatnya 2, sholat Isya dan sholat subuh. Bahkan 3 sekalian sholat tahajud. Ya, maka itu tidak dibenarkan. Karena akhir sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Adapun waktu sholat fajar yang tadi sudah dijelaskan yaitu dari terbitnya fajar shadiq ya sampai terbenamnya sampai terbitnya matahari. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu sholat yang dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita ya bahwasanya Islam adalah syariat yang sangat lengkap, sempurna dan paripurna, menjelaskan secara detail. Iya. Dan kenapa waktu-waktu sholat ini yang menentukan adalah Allah min qibali syara'. Ya. Jadi bukan manusia yang memilih. Ya tentunya kalau waktu-waktu sholat ini yang menentukan adalah manusia, akan terjadi apa? Perselisihan. Akan terjadi percekcokan. Yang satu bilang nanti aja sholat subuhnya jam 7. Yang satu lagi bilang jam 5 aja. Jadi akan terjadi percekcokan. Makanya waktu-waktu sholat ini dikembalikan kepada syariat. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan orang yang tinggal di suatu daerah yang mengalami malam yang panjang dan juga siang yang panjang. Ya, di daerah-daerah tertentu di negara luar sana, baik di kutub selatan maupun di kutub utara, terkadang mereka tidak mendapati waktu siang, malam terus. Atau kebalikannya, siang terus, nggak pernah ngalamin malam. Nah ini bagaimana dengan ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu? Seperti sholat, apa lagi? Puasa, ini gimana ini? Gitu kan? Nah maka berkaitan dengan masalah puasa, selama dia mendapati siang dan malam, maka itulah ketentuan waktunya. Ya,
Makanya kita bersyukur di Indonesia ini enggak begitu panjang puasanya. Hanya 12 jam. Itu puasa kita. Berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang kadang pernah ada orang cerita gitu ya, seperti di Polandia atau di mana itu ya, itu siangnya sekitar 18 jam. 18 jam atau bahkan sampai 20 jam. Malamnya cuma berapa jam berarti itu? Cuma 4 jam. Berarti dia harus puasa berapa jam itu? 18 jam. Ya. Bayangin kalau kita puasa 18 jam. Yang punya niat diet sih cocok ya. Nah, yang sering ngemil ya susah. Artinya dia harus ngerjain 18 jam karena ya masih terlihat matahari. Bahkan ada yang sampai malam cuma 2 jam doang. Baru banget buka puasa, sholat tarawih, lah tiba-tiba udah mau subuh aja. Ya kan? Ada daerah-daerah seperti itu. Nah, bagaimana dengan sholat? Maka sholat itu selama masih ada pergantian hari, itulah yang menjadi patokannya. Ya, selama masih ada siang malam, walaupun dengan perbedaan waktu yang sangat panjang, siangnya misalnya 18 jam, malamnya cuma 4 jam, maka tetap dia mengerjakan sholat sesuai dengan peredaran matahari. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan daerah yang malamnya itu panjang, bukan hanya 1 hari 2 hari. Misalnya ya sebulan, 2 bulan itu ada. Jadi enggak terus-menerus, hanya di bulan-bulan tertentu saja. Nah, maka jika itu terjadi tidak secara terus-menerus, ya misalnya malam sampai seminggu, siang sampai seminggu gitu ya, maka dia mengikuti waktu sholat sebelum-sebelumnya. Dia mengikuti waktu sholat sebelum-sebelumnya. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang Dajjal. Ya, jadi intinya kalau dia mendapati hanya beberapa waktu saja, maka mengikuti waktu sebelumnya. Nah, adapun yang kedua, yang kalau itu berlanjut berbulan-bulan, sampai setahun atau 6 bulan, maka dalam keadaan seperti ini, dia mengikuti waktu sholat yang terdekat yang mengalami siang dan malam. Ya, jadi bukan ngikutin waktu sebelumnya lagi, tapi dia mengikuti waktu sholat orang yang terdekat dari dia. Ya, misalnya terjadi di Palasari, misal gitu kan. Maka dia lihat yang terdekat, misalnya di daerah mana gitu kan, yang dia mengalami siang dan malam. Ya, ini ketentuannya. Jadi dalilnya tadi adalah tentang kisah Dajjal. Kisah Dajjal, di mana kita tahu bahwa Dajjal tinggal di muka bumi ini berapa hari? Berapa hari jemaah? 40 hari. Dan Nabi menyebutkan 1 hari pertama itu bagaikan setahun. 10 hari yang kedua bagaikan sebulan. 10 hari yang ketiga bagaikan seminggu. Dan 10 hari berikutnya hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang lainnya. Jadi para sahabat bingung, bagaimana kalau mengalami ya 1 hari bagaikan setahun? Berarti itu malamnya berapa bulan itu? Ya 6 bulan gitu kan. Kemudian siangnya 6 bulan. Ini gimana sholatnya? Kata para sahabat ya kan. Nah, maka uqduru biqadariha. Jadi disesuaikan. Ya, disesuaikan. Nah, yakni dia kira-kira dengan hitungan waktu sebelumnya. Kalau dia biasa mengerjakan sholat isya jam 7, berarti tetap dia kerjakan sholat isya jam 7, walaupun suasana masih apa? Masih terang. Ya, masih terang. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, mu'allif di sini akan menjelaskan beberapa aturan waktu sholat dan beberapa istilah sholat.
Yang pertama, di sini beliau menjelaskan tentang istilah salat wusta. Mahia, apa itu salat wusta? Nama salat yang mungkin tidak asing lagi, ya, istilah salat wusta. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, jagalah salat dan lebih khusus lagi salat wusta, dirikanlah dengan kekhusyuan. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda pada peristiwa perang Ahzab, yaitu perang suku-suku, dikatakan perang Ahzab, yaitu karena kabilah Arab yang memusuhi Nabi, mereka bersekutu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, mereka bersekutu, namanya dikatakan Ahzab, Hizb, yaitu bersekutu. Apa kata Nabi? Syaghaluna anis salatil wusta, salatil asr. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Telah membuat kami lalai, yakni musuh-musuh itu telah membuat kami lalai untuk mengerjakan sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Ya, jadi pembicaraan kita berkaitan dengan sholat wusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jagalah sholat dan sholat wusta. Subhanallah, ini adalah ayat yang masih samar. Apa yang dimaksud dengan wusta? Kemudian Nabi menjelaskannya. Inilah disebut namanya tafsirul ayat bil hadis, di mana ayat ditafsirkan dengan hadis. Pentingnya kita memahami hadis dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, Nabi menjelaskan sholat wusta adalah sholat apa? Sholat asar. Subhanallah, berarti ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat asar. Semuanya, sholat 5 waktu ini adalah sholat yang paling utama. Perhatikan ya Pak. 5 waktu ini adalah sholat yang paling utama. Semua sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, semua itu masih kalah dengan sholat wajib yang kita kerjakan. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Keutamaannya menghapus dosa. Ya, kemudian orang yang sholat tarawih bersama imam, dia tercatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Itu sholat sunnah, sholat tarawih. Berarti sholat wajib lebih apa? Lebih besar lagi pahalanya. Sholat qobliyah subuh, keutamaannya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sholat wajib itu lebih besar lagi pahalanya. Subhanallah. Jadi ini kaidahnya. Ya. Sholat wajib mengalahkan keutamaan sholat sunnah. Maka dari sini, ya kalau memang demikian, hendaknya kita lebih memfokuskan kepada yang wajib dulu baru yang sunnah. Jangan sampai mengerjakan yang sunnah sementara yang wajib dia tinggalkan. Jangan sampai dia rajin sholat tahajud, tapi habis sholat tahajud dia tidur, bangun jam 8. Sholat tahajud hukumnya sunnah, sholat subuh wajib. Justru kalau memang ngantuk, gak perlu dia sholat tahajud, dia bangun untuk sholat subuh. Iya. Nah ternyata sholat wajib pun yang 5 waktu ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, di antara sholat yang paling utama adalah sholat wusta, yaitu sholat asar.
Nah, bahkan ada 5 keutamaan. Yang pertama, keutamaan sholat asar. Sholat yang oleh malaikat langsung dikabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sholat yang oleh malaikat langsung dikabarkan oleh Allah. Ya, dikabarkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksudnya jamaah sekalian? Ya, sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Allah sudah tahu. Tetapi dalam rangka untuk memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang yang mengerjakan sholat, ya, maka malaikat pun ikut mengabarkan bahwa ada 2 waktu sholat di mana malaikat menyertai setiap manusia, ya, yang mana malaikat tersebut akan naik ke atas langit. Ya, jadi selain kita diawasi oleh 2 malaikat pencatat amal, atau disebut namanya malaikat apa itu? Raqib dan Atid. Sebenarnya Raqib Atid ini bukan nama ya. Dia hanyalah sifat malaikat yang menyertai kita. Ya, yang sangat dekat dengan kita. Namanya itu bukan Raqib Atid, beda nama sama sifat beda. Ya, kalau nama itu seperti Jibril, Israfil, ya memang disebutkan secara langsung nas nama malaikat tersebut. Tapi kalau malaikat Raqib dan Atid ini hanya sifat. Nah, selain 2 malaikat ini ternyata ada juga malaikat-malaikat yang lain yang mengawasi gerak-gerik kita, yang setiap hari memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan apa yang kita perbuat. Dan di 2 waktu tersebut adalah kapan jamaah? Asar dan subuh. Rasulullah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri." Jadi malaikat siang, malaikat malam datang silih berganti mengawasi manusia. Dan kedua malaikat ini berkumpul di waktu fajar dan di waktu asar. Kemudian naiklah malaikat malam, ya, ya'rujul ladzi batu fikum. Naik malaikat malam menuju Allah, dan ini juga menjadi bukti bahwasanya Allah itu berada di mana? Di atas. Ya, karena malaikat ini naik memberikan laporan, fayas'aluhum wa huwa alamu bihim. Ya, Allah bertanya kepada malaikat tersebut dan Allah sebenarnya lebih tahu. Nah ini, ya kadang mungkin orang berpikir, ngapain sih Allah pakai nanya segala, karena Allah udah tahu. Ya kan? Nah, tapi ini dalam rangka untuk mengistimewakan orang yang sholat tersebut. Apa kata Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yushollun wa atainahum wa hum yushollun. Kami meninggalkan mereka, mereka sedang sholat. Dan kami mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Subhanallah, ini keutamaan 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, di mana malaikat bergantian. Nah, tujuannya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat tadi? Ini di mana Allah ingin membanggakan di hadapan para malaikat. Ya, ingin membanggakan orang yang sholat asar dan sholat subuh. Nah, kemudian keutamaan lainnya yaitu sholat asar adalah sholat yang dengannya Allah akan memberikan satu nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Yaitu nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mengerjakan sholat asar dan sholat subuh,
selain tadi kita sebutkan adalah amalan yang langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, dia akan mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah tanpa berdesak-desakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika para sahabat sedang berkumpul di malam hari dan saat itu bertepatan dengan malam bulan purnama. Maka ya Nabi pun biasa ya dalam kondisi-kondisi tertentu memberikan faedah kepada para sahabat. Nabi mengatakan sambil melihat ke bulan yang bulat yang jelas, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Lihat tuh bulan. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan. Ya. Kemudian la tudomuna fi ru'yatih, yang mana kalian tidak berdesak-desakan. Ya, ini ada faedah penting ya Mas kalian ketika Nabi mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat apa? Bulan. Kalimat seperti yaitu tasbih. Tasbih di sini yakni penyerupaan di sini bukan tasbihul zat bizat. Ya. Jadi bukan penyerupaan zat, bukan kita mengatakan Allah seperti bulan. Bulan bulat ada bopeng-bopengannya gitu kan. Allah itu bukan seperti itu, bukan maksudnya. Tapi menggambarkan tentang kaifiyah. Yakni kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tanpa apa? Berdesak-desakan. Kita ngelihat bulan rebutan enggak? Enggak. Hatta seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mereka keluar rumah semua ngelihat bulan. Ya, apakah berebutan jamaah? Tidak. Dimanapun kita berada kita bisa melihat bulan. Mau di Palasari, mau di Cikokol, Kebonanas, kita ngelihat ke atas pasti ada bulan. Ya, enggak seperti kita melihat misalnya presiden atau apa gitu kan rebutan. Subhanallah. Nah, apa kata Nabi SAW? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kalian ingin mendapatkan keutamaan itu, jangan terkalahkan, yakni jangan sampai engkau meninggalkan sholat sebelum fajar, yaitu sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat apa? Asar. Subhanallah. Iya. Dan juga di antara keutamaan lainnya, sholat asar ini adalah sholat yang bisa mengantarkan ke surga. Nabi mengatakan, man shollal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu yang sejuk. Waktu yang sejuk itu adalah asar dan subuh. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Iya. Begitu pentingnya sholat asar ini, berarti keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sholat asar atau dengan waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sebagian ulama mengatakan wal asri adalah demi waktu asar. Nah, dan juga ya di antara keutamaan sholat asar ini adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi di awal waktu. Beliau belum pernah mengakhirkan, kecuali dalam kondisi ini. Itu pada perang Ahzab. Ya, sampai-sampai disebutkan ya Nabi SAW mengakhirkan sholatnya ini menjelang terbenamnya matahari. Ya karena sibuk dengan pertempuran. Ya. Nah, dan makanya karena Nabi SAW sampai meninggalkan sholat asar,
Nabi mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya ya mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrikin secara umum. Secara umum. Adapun secara person ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah pernah melaknat 3 orang. Ya, ternyata Allah turunkan ayat yang menjelaskan teguran kepadanya. Nah, kalau ada yang bertanya, Nabi mengakhirkan sholat asar. Kenapa Nabi tidak mengerjakan sholat khauf? Apa itu sholat khauf? Sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan dalam keadaan mencekam, dalam keadaan berperang. Ya, yaitu dengan gerakan-gerakan yang berbeda dari sholat biasanya. Sholat sambil megang senjata, sholat tidak menghadap ke arah kiblat, sholat banyak gerakan. Nah itu sholat khauf. Kenapa Nabi tidak melakukan sholat khauf saja? Ada yang mengatakan karena saat itu belum disyariatkan sholat khauf, ya, belum disyariatkan sholat khauf. Baik, kemudian juga ya ini sholat asar ya keutamaannya. Kemudian dijelaskan di sini istihbabu taqdimi zuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Ya, dianjurkan dan disunahkan mendahulukan sholat zuhur di awal waktu ketika cuaca tidak terlalu panas. Ya. Nah, karena Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur yaitu ketika matahari bergeser. Ya, ini anjuran untuk menyegerakan mengerjakan sholat apa? Zuhur. Dan bukan hanya zuhur saja, tapi sholat-sholat yang lainnya pun dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu. Kenapa? Karena yang pertama sebagai bentuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang namanya kebaikan jangan ditunda. At-ta'khir lahu afat. Orang yang suka mengakhirkan, maka yang terjadi adalah nggak jadi melakukannya. Ya, maka kapanpun dan dimanapun ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kerjakan, jangan ditunda-tunda. Menunda-nunda nggak jadi, gitu kan? Iya. Niat mau kurban, dia punya tabungan, tapi nanti aja tahun depan, tahu-tahu banyak pengeluaran, ya. Nah, jadi ini sunnahnya di awal waktu sholat zuhur. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Nah, kecuali jika memang cuaca sangat panas. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fai'i jahannam." Nah, apabila cuaca sangat panas, maka tunggulah ya sampai betul-betul dingin dan tidak panas lagi. Fa inna syiddatal harri min fai'i jahannam. Karena sesungguhnya tingginya suhu panas matahari pada waktu tersebut itu merupakan hembusan neraka jahannam. Iya. Jadi diakhirkan. Tapi tentunya ini di suatu daerah yang sama dengan di Mekah Madinah. Yang panasnya itu sampai 40 bahkan sampai 50 derajat ya Mas, kalau lagi panas banget gitu kan. Nah, kalau di Indonesia maka tidak bisa diterapkan karena panas-panasnya kita di sini maksimal berapa derajat? Paling 30, 35 ya kan. Yang 40 pun sangat jarang kecuali pada kondisi tertentu gitu ya. Ya, jadi tetap dikerjakan di awal waktu. Bahkan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya neraka dan surga sudah ada atau belum? Sudah ada buktinya ya. Nabi mengatakan ya panasnya di waktu siang itu min fai'i jahannam, hembusan neraka jahannam, berarti sudah ada.
Sudah ada penghuninya atau belum? Sudah. Siapa penghuninya? Hah? Enggak ada ya, belum ada. Karena orang itu baru bisa masuk surga, masuk neraka setelah melewati al-hisab. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya beberapa pemaparan tentang waktu sholat yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan lainnya di pertemuan yang akan datang. Silakan dari apa yang tadi kita paparkan, yang mau bertanya, tafadhol.